Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Apin dari Equanic Agri Nusantara. Pada hari ini Equanic Agri Nusantara akan dengan bangga mempersembahkan hasil karya pengembangan kami di dalam memodernisasi dunia pertanian, khususnya di dalam pengembangan teknologi IoT atau Internet of Things. Seperti kita ketahui, pada saat ini dunia pertanian sudah dipaksa untuk memasuki era digitalisasi. Adapun proyek pertama kami di Equanic Agri Nusantara adalah menciptakan atau membangun sebuah sistem otomatis dari penggunaan sensor-sensor yang akan dipakai di dalam budidaya buah melon premium. Seperti kita ketahui, di depan ini kita sudah ada beberapa alat terdiri dari panel-panel sistem dan sensor-sensor sistem yang akan kami kenalkan. Mudah-mudahan ini menjadi trigger atau menjadi awal semangat baru bagi anak-anak muda Kuningan untuk bisa lebih kreatif, untuk bisa lebih produktif di dalam mengembangkan dan merespon kemajuan teknologi saat ini. Oke, saat ini saya akan memperkenalkan sebuah sistem yang terintegrasi, yang mana di sini ada yang pertama ini adalah panel sistem hidroponik yang kita sebut dengan panel sistem hidroponik teknologi Equanic. Kenapa kita katakan sebagai teknologi Equanic? Karena ini adalah sistem yang kita kembangkan sendiri, murni, yang mana adalah hasil dari sistem yang kita tiru, yang kita amati dan kita modifikasi dari sistem Machida di Jepang, yang mana di dalam sistem ini murni mempergunakan media penanaman air. Jadi sensor-sensor yang kita pergunakan di sini itu khusus adalah sensor untuk membaca parameter-parameter yang ada di air. Kita akan coba bedah lebih dalam. Yang pertama ini dinamakan dengan panel box system. Di dalamnya terdiri dari sistem rangkaian yang dirakit sendiri oleh tim IT Equanic Agri Nusantara, yaitu di Vindev Teknologi. Kita bekerja sama dengan Bapak Dimas Arifin dari tim ahli IT dari Vindev Teknologi, seperti itu, untuk mengembangkan apa yang menjadi sistem Equanic seperti itu. Oke, di sini di dalam panel sini ada yang dinamakan dengan layar HMI. Layar HMI ini adalah untuk kontrol sistem secara manual seperti itu, dan nanti juga akan terintegrasi terhadap web, basic web, itu bisa melalui laptop ataupun bisa melalui smartphone atau sistem Android dan iOS seperti itu. Nah, sebelum saya perkenalkan lebih jauhnya, saya akan coba nyalakan sistemnya. Ini kebetulan sudah terkonek dengan power, cuman untuk saklarnya kita off-kan, lalu kita nyalakan saklarnya seperti itu. Nah, di sini sistem sudah menyala. Seperti ini saya akan mendemonstrasikan sistem yang ada di dalam panel sistem hidroponik teknologi Equanic. Oke, adapun di sini hardware yang kita lihat, yang pertama adalah panel sistem, yang kedua di sini ada router untuk penerima sinyal WiFi. Seperti itu, di sini ada sensor. Sensor ini terdiri dari ada 3 sensor. Yang pertama di sini ada sensor pendeteksi RH dan suhu ruangan, kelembapan dan suhu ruangan. Ini sudah terbaca di dalam suhu ruangan sini, kelembapannya adalah 63% dan suhunya adalah 27 derajat Celcius. Ini untuk pendeteksi suhu ruangan dan kelembapan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ini untuk memodifikasi cuaca, di mana suatu tumbuhan misalnya membutuhkan suatu kelembapan tertentu. Dengan sensor ini kita bisa menjaga kestabilannya. Dengan sensor ini kita bisa menjaga kestabilan suhu, kestabilan kelembapannya, seperti itu. Oke, untuk yang kedua di sini, untuk yang di output kedua di sini ada yang dinamakan dengan sensor EC atau sensor TDS. Sensor TDS di sini adalah untuk membaca nutrisi
yang dibutuhkan oleh tanaman atau pemupukan seperti itu. Nah, ini untuk membaca kebutuhan kepekatan cairan dosis kepekatan untuk cairan nutrisi yang akan dipakai. Sensor yang ketiga di sini ada yang dinamakan dengan sensor pH dan sensor temperatur air seperti itu. Jadi ini sensor pH air yang mana nanti akan dipergunakan untuk menstabilkan pH yang direncanakan serta suhu air yang direncanakan. Seperti itu. Ada sensor yang keempat, itu ada di dalam. Ini ada yang dinamakan dengan sensor ultrasonik yang mana nanti ini untuk mengukur tinggi muka air. Seperti itu. Jadi ketika nanti si tandon nutrisi itu airnya menurun, si kran akan otomatis mengisi sesuai dengan yang kita rencanakan. Oke, itu sedikit penjelasan dari hardware-nya yang ada di dalam panel sistem hidroponik teknologi Equanic ini. Lalu pengoperasiannya bagaimana? Pengoperasiannya ini yang pertama kita bisa mengontrol lewat HMI. HMI di sini ini ada menu home, kita bisa klik di sini seperti itu. Nah, di dalam menu home sendiri di sini ada sekitar 3 parameter. Yang pertama ada monitoring solar cell karena kita mempergunakan juga energi sinar matahari. Yang kedua ada monitoring hidroponik, yang mana monitoring hidroponik ini lebih kepada pengontrolan monitoring sistem sensor-sensor yang tadi. Seperti itu. Yang ketiga di sini ada monitoring control. Oke, kita buka satu-satu. Untuk monitoring solar cell ini lebih kepada kita melihat di dalam layar HMI ini bagaimana seperti voltasenya di dalam baterai itu seperti apa, terus yang kedua untuk nilai ampernya berapa baterai dan lain sebagainya. Nah, ini untuk di dalam sistem pembacaan untuk solar cell. Nah, di sini pun kita bisa langsung melihat data loggernya. Data loggernya ini dibuat secara real time seperti itu dan bisa kita download, bisa kita print sebagai pembukuan atau riwayat dari solar cell yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, ini untuk di menu solar cell. Nanti saya akan bahas khusus tentang panel solar cell. Yang selanjutnya kita kembali ke menu selanjutnya, itu kita bisa monitoring hidroponik. Monitoring hidroponik di sini yang pertama kita bisa melihat ada 6 parameter. Yang pertama di sini ada room temperature atau temperatur di dalam ruangan. Di sini ada kelembapan, terus di sini ada pH air, di sini juga ada water temperature, ada water level dan pH seperti ppm. Nah, ini pun sama, ini tersedia data loggernya yang mana kita nanti bisa download dalam bentuk PDF ataupun Excel untuk dijadikan sebagai riwayat. Oke. Nah, adapun di sini untuk monitoring kontrolnya, seperti tadi saya kenalkan di awal, monitoring kontrol di sini adalah untuk mengoperasionalkan atau meremot sensor-sensor yang ada di sini. Jadi selain bisa otomatis, kita juga bisa sistem manual. Yang sistem manual misalnya ada di channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Jadi ada 4 channel. Yang channel 1 yang tadi kita ketahui adalah untuk sensor pH. Seperti itu, ada di channel 2 itu untuk sensor TDS, ada di sensor 3 itu untuk sensor kelembapan ruangan dan suhu ruangan, ada di sensor 4 yang tadi itu untuk sensor ultrasonik. Seperti itu. Nah, kita coba untuk menyalakan outputnya channel 1 misalnya. Channel 1 ini tinggal kita klik, kita buat on. Nah, dia akan beroperasional dan ketika ini sudah on, ini udah warna kuning berarti si sensor sini sudah bekerja. Nah, kita lihat di dalam lampunya pun di sini untuk channel 1 dia sudah menyala warna hijau. Kalau kita matikan lagi seperti ini sensor akan mati sistemnya seperti ini. Dan ketika sudah mati seperti itu, maka lampu yang di dalam pun sebagai indikatornya dia juga akan mati seperti itu. Nah, ini begitupun untuk channel 4, channel 3 bisa kita on-kan secara manual, bisa kita matikan dan lain sebagainya. Semua ini bisa terintegrasi, kita bisa kontrol real time secara real time melalui basic dari
web maupun dari pengontrolan dari smartphone seperti itu. Nah, oke, kita coba kontrol dengan sistem basic web yang mana kita bisa mengontrolnya lewat laptop maupun PC yang berbasis website. Di sini nanti si user akan kita buatkan username dengan password tertentu. Nah, ini saya akan demonstrasikan di dalam pengontrolan sistem web. Nah, nanti setelah kita masukkan password, nah dia akan terbuka di dalam menu home seperti ini, yang mana hari ini Minggu 21 April status device hidroponiknya adalah connected, karena semua seperti tadi yang kita jelaskan, semua sistem terkoneksi saat ini lagi terhubung dengan internet. Device solar cell juga dalam kondisi connected seperti itu. Nah, di sini kita bisa membaca adalah untuk suhu, untuk sensor ketinggian air, untuk status pompa dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya kita juga bisa lihat data logger yang tadi saya sampaikan di dalam HMI, yang mana data logger ini kita record secara real time seperti itu. Nah, di sini ada tahun 2024 bulan 4 tanggal 21 jam 18.0048, pH-nya ada di 8,6, TDS atau kandungan nutrisinya ada di 4, ppm, water temperaturnya 27 derajat, suhu ruangannya 27 derajat dan lain sebagainya. Adapun sama halnya seperti solar cell. Basicnya hampir sama dengan tadi yang kita bisa kontrol di HMI, cuman di dalam web seriesnya ini lebih bagus, lebih lengkap pengontrolannya. Di sini ada menu kontrol yang tadi saya sampaikan. Nah, di menu kontrol ini ada input 1, input 2, input 3, input 4. Nah, input 1 itu yang tadi ada channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Posisinya tadi kita off-kan semua seperti itu. Nah, apabila kita on-kan dari alat HMI tadi, maka dia posisinya akan berubah menjadi on. Kita coba pengoperasionalan untuk di sistem HMI-nya. Kita on-kan channel 1, seperti ini. Nah, kita on-kan channel 1, maka di dalam sistem yang kita muat di web, dia akan otomatis menjadi inputnya menjadi on. Seperti ini statusnya akan on. Begitu channel 2 kita nyalakan juga, ini juga maka di input 3 akan on. Seperti itu. Ini terintegrasi semua. Seperti itu. Nah, kalau kita matikan seperti ini, kita matikan semua, maka secara otomatis di dalam sistem pengontrolan di dalam device pun mereka akan sendirinya off seperti itu. Nah, adapun di sini kita juga bisa mengontrol secara otomatis di dalam web seperti itu. Ini output 1 kita nyalakan on seperti itu, maka nanti device atau sensor di dalam channel 1 dia akan otomatis on seperti itu. Nah, adapun nanti di sini kita bisa lihat parameter yang bisa dibaca di dalam menu hidroponik. Nah, ini akan secara real time itu terbaca seperti itu. Hampir sama dengan di HMI tadi, cuman di dalam web ini room atau tempat kita untuk memonitornya lebih leluasa. Begitupun di sini kita bisa lihat untuk pH-nya ada di 8,6, TDS-nya ada di 4, temperatur airnya sekian, water level-nya sekian. Begitupun untuk memonitoring solar cell, di sini kita klik. Nah, di sini voltasenya ada di nilai sekian, terus di nilai ampernya ada di nilai sekian, voltase baterainya pun terbaca di sini. Dan yang tadi saya sampaikan semuanya memiliki data logger masing-masing, yang mana di sini kita bisa download secara langsung, baik berupa file Excel seperti ini ataupun langsung berupa file PDF. Jadi tinggal klik seperti ini, datanya kita bisa langsung print.
kita bisa langsung download. Dan di sini langsung Equanic Data Logger. Ini adalah untuk mengeprint riwayat tanaman, riwayat tumbuhan yang lagi kita budidaya, seperti itu. Nah, sehingga ini akan mempermudah monitoring atau mengontrol ketika ada permasalahan. Ini yang dinamakan dengan sistem pengontrolan lewat basic web. Nah, yang kedua itu kita bisa mempergunakan sistem kontrol melalui smartphone. Smartphone bisa basic Android dan bisa basic iOS, seperti itu. Nah, contohnya seperti yang kita contohkan di dalam basic Android seperti ini. Ini kita punya aplikasi Equanic. Seperti itu, kita membangun aplikasi Equanic, lalu kita nanti diarahkan untuk memasukkan username Equanic, username dan password seperti ini. Nah, kita bisa sign in. Nah, di dalam device Android pun maupun iOS hampir sama seperti itu menunya, cuman ini pengontrolannya adalah lewat sistem Android. Nah, adapun menunya sama seperti itu, ada menu kontrol, hidroponik monitoring, solar cell monitoring, hidroponik data logger maupun solar cell data logger, seperti itu. Nah, ini yang lagi kita kembangkan. Alhamdulillah Equanic memiliki sebuah lompatan di dalam pengembangan teknologi tepat guna yang mempergunakan pemanfaatan teknologi internet untuk dunia pertanian, yang kita sebut oleh kita adalah teknologi Internet of Things, seperti itu. Oke, yang terakhir di sini kita juga Equanic mempergunakan teknologi terbarukan, yaitu kita sudah mempergunakan sistem teknologi hybrid yang mana bisa mempergunakan aliran listrik dari PLN maupun mempergunakan sumber sinar matahari atau yang kita sebut dengan teknologi solar cell. Nah, ini adalah panel sistem Equanic solar cell, seperti itu kita bisa lihat. Nah, di sini panel sistem Equanic solar cell kita rakit khusus untuk mengoperasikan semua sistem smart farming yang kita bangun ketika terjadi pemadaman listrik PLN atau mau murni mempergunakan teknologi surya atau pemanfaatan teknologi solar cell, sudah mampu untuk membackup semua kebutuhan kelistrikan alat-alat yang dipakai oleh sistem hidroponik teknologi Equanic. Nah, di sini kita mempergunakan solar cell kebetulan yang kapasitas 200 WP seperti itu, 200 WP. Nah, ini adalah untuk connecting ke solar cell seperti itu. Yang ini adalah untuk connecting ke baterai. Kebetulan baterai kita mempergunakan kapasitas 100 ampere seperti itu. Dan yang ketiganya ini adalah jack untuk kita sambungkan langsung ke device hidroponik yang tadi mempergunakan sistem hybrid. Jadi ini bisa mempergunakan tenaga listrik sumber dari PLN maupun sudah dilengkapi dengan teknologi pemanfaatan tenaga surya atau listrik. Demikian video pengenalan teknologi Internet of Things ala Equanic Agri Nusantara. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah trigger atau menjadi sebuah percontohan bagi anak-anak muda khususnya di Kabupaten Kuningan untuk bisa mengeksplor lebih jauh pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Teknologi bisa menjadi sahabat yang baik jika dipergunakan tepat pada kegunaannya. Dan sebaliknya, teknologi akan menjadi musuh terbesar kita apabila disalahgunakan pemanfaatannya. Ini adalah sebuah contoh dari desa Hantara, desa pelosok di Kabupaten Kuningan yang mana kadang-kadang sinyal pun masih tidak stabil, tapi kami membuktikan bahwa kami anak-anak muda di dalam naungan Equanic Agri Nusantara ingin memberikan contoh bahwa anak-anak muda desa bisa untuk disejajarkan dengan
anak-anak muda yang ada di kota. Sekali lagi, ini adalah hasil kebanggaan anak-anak muda di desa di Kabupaten Kuningan yang mudah-mudahan menjadi kebanggaan Jawa Barat yang kita tiru dan kita modifikasi dari sistem teknologi yang ada di Jepang dengan penyesuaian spare part, penyesuaian suku cadang, penyesuaian profil alam yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk para pelaku pertanian di Kabupaten Kuningan untuk segera melakukan lompatan-lompatan terhadap modernisasi pertanian. Demikian yang bisa kami perkenalkan hari ini, tapi ini bukan merupakan akhir dari sebuah pencapaian Equanic. Justru ini adalah awal atau trigger awal Equanic untuk bisa lebih mengembangkan lagi, menciptakan generasi-generasi baru terhadap riset dan uji coba penggunaan teknologi yang tepat guna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.